Selamat datang di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau gali satu aturan dari buku 12 Rules for Life yang rasanya kok relevan banget ya buat Anda. Aturan nomor 4. Ah, iya. Yang bunyinya bandingkan diri Anda dengan diri Anda kemarin, bukan dengan orang lain hari ini. Betul, kita semua sering banget kan melakukan ini. Ngelirik orang lain terus ujung-ujungnya merasa, ya gitu deh, kurang. Mari kita coba bedah bareng, kenapa fokus ke diri sendiri yang kemarin itu lebih oke? Tentu. Nah, sumber kita ini langsung to the point. Kenapa sih banding-bandingin sama orang lain itu seringnya jadi bumerang? Ini nyambung ke realita hierarki sama ketidaksetaraan. Hierarki, maksudnya kayak tingkatan gitu ya? Iya, yang kayaknya tuh ada di mana-mana. Di kekayaan, populasi kota, bahkan produktivitas. Ada namanya prinsip Pareto. Itu loh yang distribusi 80-20. Oh iya, pernah dengar. Sebagian kecil penyebab ngasilin sebagian besar akibat kan. Terus ada lagi yang disebut prinsip Matius. Nah, bener. Prinsip Matis itu intinya yang udah punya bakal dikasih lebih banyak lagi. Ini makin nguatin ide tadi. Jadi kalau Anda terus-terusan lihat ke atas, ya, Bakal makin kerasa jauh gitu ya. persis makin kerasa tertinggal. Sementara yang udah di atas kayaknya makin gampang aja nambah keuntungannya. Ini bisa bikin kecil hati banget. Dan ini bukan cuma soal perasaan doang kan ya. Kayaknya ada efek biologisnya juga disebutin. Saya sempat baca sekilas soal lobster di sumbernya. Agak aneh, apa hubungannya coba? Iya, kedengarannya emang agak jauh ya. Tapi poinnya menarik banget. Contoh lobster itu dipakai buat nunjukin betapa dasarnya dorongan status sama hierarki ini bahkan di makhluk yang evolusinya beda jauh sama kita. Oh gitu, gimana tuh? Intinya status sosial yang Anda rasain, seringnya lewat perbandingan, itu bisa beneran mubah kimia otak. Wah, Jadi kalau terus-terusan ngerasa kalah, otak kita kayak disetel ke mode bertahan hidup. Fokusnya ke ancaman jangka pendek, bukan ke pertumbuhan jangka panjang. wow, oke. Jadi kejebak bandingin diri itu secara biologis bisa bikin kita defensif ya, bukan progresif. Terus gimana dong caranya keluar dari jebakan ini? Apa alternatif yang ditawarin aturan ini? Alternatifnya yaitu tadi, pindahin fokusnya. Total ke dalam diri Anda, kelintasan perkembangan Anda sendiri. Ada kutipan bagus di situ. Masa lalu emang udah fix, tapi masa depan itu bisa lebih baik. Menarik. Dan kebahagiaan itu, menurut argumen ini ya, lebih banyak ditemuin pas prosesnya, pas perjalanan mendakinya itu. Usaha buat jadi lebih baik. Bukan cuma pas udah nyampe puncak sesaat. Jadi harapan buat maju, sekecil apapun, itu penting banget. Oke, fokus pada diri kemarin. Kedengarannya sih bagus, tapi gimana caranya biar kita nggak jadi puas diri gitu aja, atau malah sebaliknya, jadi keras banget sama diri sendiri. Apa kita berhenti ngeritik diri gitu? Oh, sama sekali bukan berhenti ngeritik. Tapi lebih ke mengarahkan suara kritis di dalam diri itu biar produktif. Jadi bukan buat ngejudge diri Anda secara keseluruhan, tapi buat nemuin perbaikan kecil dan spesifik yang bisa dilakuin hari ini. Kecil dan spesifik ya? Iya, pertanyaan kuncinya jadi gini. Apa ya satu hal aja yang bisa saya lakuin atau perbaiki hari ini biar sedikit lebih baik dari kemarin? Gitu aja. Ini kayaknya butuh jujur banget sama diri sendiri ya. Sumbernya juga nyinggung soal jangan ngumpet dari kelemahan diri, sama pentingnya presisi. Mirip sama aturan 8. Katakan yang sebenarnya atau setidaknya jangan bohong. Nyambungnya gimana tuh? Nyambung banget. Kan buat bisa memperbaiki diri dari kemarin, Anda harus tahu dulu posisi Anda sebenarnya hari ini itu di mana. Nah, ini butuh jujur radikal istilahnya. Jujur radikal. Penulisnya bilang kalau kita ngehindarin kelemahan spesifik, kita malah nukernya sama ketakutan akan daftar kekurangan yang nggak jelas, nggak terbatas. Mendingan hadapin aja kenyataannya. Definisikan masalah Anda dengan tepat. Apa sih yang salah? Apa yang benar-benar Anda pengen? Jadi biar nggak jadi naga yang serem gitu ya masalahnya. Betul. Masalah yang kabur itu jadi monster. Tapi masalah yang jelas batasannya itu bisa dihadapi. Makanya presisi itu penting. Jadi presisi dalam ngertiin diri dan masalah kita itu penting banget. Ada kutipan tadi, katakan apa yang Anda maksud biar Anda tahu apa yang Anda maksud. Terus ada proses berulang, lakuin, lihat hasilnya, catat salahnya, urai, perbaiki. Ini inti dari bandingin diri sama kemarin ya. Persis. Proses belajar dan adaptasi terus-menerus berdasarkan pengalaman sendiri. Dan proses ini butuh tantangan katanya. Iya, menurut sumber ini, pertumbuhan itu justru butuh tantangan. Jadi ngadepin hal yang nggak diketahui atau yang sulit secara aktif itu,
Bukan cuma ngebangun karakter, tapi bisa jadi secara harfiah ngebangun ulang diri Anda. Sampai ke level fisik gitu. Bahkan disebut bisa ngeaktifin gen baru, ngebentuk struktur otak baru. Kalau kita stagnan, diem aja, kita jadi nggak utuh. Perlu bertindak, perlu hadapi tantangan biar beneran berkembang. Jadi semua ini ngebentuk semacam, sikap hidup atau etos gitu ya, yang disaranin sumber ini. Bisa dibilang gitu, sikapnya itu tujuannya ke atas, ke perbaikan, terus perhatiin sekitar dan diri sendiri baik-baik, perbaiki apa yang bisa Anda perbaiki, yang dalam jangkauan Anda, Oke. dan yang penting banget, sadari kekurangan diri, tanggung jawab sama itu sebelum nyalain dunia atau orang lain. Dan tentu, komitmen sama kebenaran, terutama ke diri sendiri. Karena nolak realitas, bohong sama diri sendiri, itu katanya mengarah ke neraka. Maksudnya kondisi hidup yang kacau gitu ya, secara metafora. Iya, kondisi hidup yang penuh penderitaan dan kekacauan. Oke, jadi rangkuman buat Anda nih. Banding-bandingin diri sama orang lain itu seringnya sia-sia dan bikin sakit hati. Kenapa? Karena realita ketidaksetaraan yang udah ada dari sananya. Kayak prinsip Pareto tadi. Jalan yang lebih produktif, lebih bermakna adalah fokus ke dalam. Perbaikan bertahap dari diri Anda yang kemarin. Implikasinya jelas ya buat Anda. Ini butuh kesadaran diri yang tajam, butuh jujur, kadang jujur yang brutal, butuh presisi mikir dan ngomong, sama butuh berani buat terus-terusan ngadepin tantangan demi tumbuh. Nah, sebagai penutup, ada satu pemikiran nih dari sumber ini yang mungkin bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Ada kutipan dari penulis Rusia Alexander Solzhenitsyn. Oh ya, yang soal garis baik dan jahat itu ya? Betul. Dikatakan kalau garis yang misahin baik dan jahat itu bukan ada di antara negara atau kelas sosial, tapi melintang tepat di tengah setiap hati manusia. Dalam itu. Jadi, kalau medan perang terbesar emang ada di dalam diri kita masing-masing, bukankah fokus pada pertarungan antara diri Anda kemarin versus diri Anda hari ini jadi perjuangan paling berarti yang bisa Anda lakukan? Sesuatu untuk direnungkan ya. Iya. Coba Anda pikirkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.